Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Eli Srikandi, mahasiswa Diploma 3 Gizi semester 3 dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan air tes duga dan tes penegasan dari salah satu jurnal yang berjudul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang oleh Riri Novita Sunarti. Air merupakan materi penting dalam kehidupan. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup, karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi air dalam tubuh setiap organisme adalah untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum seharusnya tidak mengandung mikroorganisme patogen dan segala makhluk yang membahayakan bagi kesehatan manusia, dan tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fecal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Makin sedikit kandungan coliform artinya kualitas air semakin baik. Kualitas air harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama yaitu kualitas fisik, kualitas kimia, dan kualitas biologi. Kualitas fisik berdasarkan pada kekeruhan, temperatur, warna, bau, dan rasa. Untuk kualitas kimia, adanya senyawa-senyawa kimia yang beracun, perubahan rupa, warna, dan rasa air, serta reaksi-reaksi yang tidak diharapkan menyebabkan diadakannya standar kualitas air minum. Sedangkan kualitas biologis didasarkan pada kehadiran kelompok-kelompok mikroba tertentu seperti mikroba patogen atau penyakit perut, pencemar terutama koli, penghasil toksin, dan sebagainya. Indikator kehadiran bakteri coliform merupakan polusi kotoran akibat kondisi sanitasi yang buruk terhadap air dan makanan. Untuk melihat kualitas air dengan indikator coliform, maka perlu dilakukan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Bakteri coliform melalui 3 tahapan, yaitu uji penduga atau presumptive test, uji penetap atau confirmed test, dan uji pelengkap atau completed test. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada tanggal 18 hingga 25 Juni tahun 2016 di Laboratorium MIPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Untuk cara kerjanya sendiri meliputi yang pertama, sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media lactose broth, pembuatan media Brilliant Green Lactose Bill broth, pembuatan media eusin methylene blue, pengambilan sampel, uji pendugaan, uji penegasan, uji penguat, dan penghitungan bakteri coliform dan E. coli. Pengujian kualitas air isi ulang dilakukan dengan metode MPN atau Most Probable Number terhadap bakteri coliform dan E. coli. Sampel diambil dari 4 sumber depot air minum isi ulang di kawasan UIN Raden Fatah Palembang. Pengujian dilakukan dengan 3 tahapan yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji penguat. Uji praduga. Hasil uji praduga terhadap kualitas air isi ulang ditunjukkan pada tabel. Uji praduga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform dalam air isi ulang. Sampel difermentasikan pada media lactose broth masing-masing sebanyak 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham.
Gelembung gas dihasilkan dari aktivitas bakteri coliform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gas sebagai produk akhir. Tabung Durham berfungsi untuk menangkap gas hasil fermentasi laktosa agar dapat diamati. Berikut merupakan data hasil praduga pada air isi ulang inkubasi 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Semua sampel menunjukkan hasil yang positif, berarti semua sampel mengandung coliform. Jumlah bakteri coliform berbeda-beda dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, uji penegasan. Tabung yang menunjukkan hasil positif diuji lebih lanjut dengan uji penegasan menggunakan media selektif Brilliant Green Lactose Bird. Uji ini dilakukan untuk membuktikan adanya bakteri coliform fekal pada sampel air dengan cara membedakan adanya gelembung atau tidak adanya gelembung. Gelembung udara yang dihasilkan pada tabung Durham disebabkan oleh respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Tabung dinyatakan positif bila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung. Hasil uji penegasan didapatkan bahwa keempat sampel positif mengandung bakteri coliform fekal. Nilai rata-rata MPN tertinggi pada sampel keempat, yaitu lebih dari 1100 MPN per 100 mili, dan nilai terendah pada sampel ketiga, yaitu 14 MPN per 100 mili. Yang terakhir yaitu uji penguat. Uji penguat untuk mengetahui adanya bakteri E. coli pada sampel dengan menggunakan media agar eosin methylene blue. Uji ini dinyatakan positif apabila pada cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Hasil uji ini memperlihatkan bahwa bakteri yang tumbuh pada media EMB berwarna hijau metalik. Menurut Brock, pada tahun 2008, bila dalam biakan media EMB terdapat bakteri E. coli, maka asam yang dihasilkan dari fermentasi akan menghasilkan warna koloni yang spesifik untuk bakteri E. coli, yaitu koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam. Hasil pengamatan diketahui bahwa karakteristik koloni pada sampel 1 dan 2 berwarna hijau metalik diduga mengandung E. coli. Koloni pada sampel ketiga dan keempat berwarna hijau metalik dan putih menunjukkan bahwa terdapat koloni E. coli dan coliform lain. Hasil pengujian dari 4 sampel air minum isi ulang menunjukkan bahwa keempat sampel mengandung bakteri pencemar. Menurut BPOM pada tahun 2008, batas ambang mikroba coliform dalam air minum kemasan adalah 0 koloni per 100 mili. Berdasarkan hasil uji coba, kandungan bakteri coliform pada masing-masing sampel melebihi 2 koloni per 100 mili, sehingga dikategorikan bahwa keempat sampel air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Keberadaan coliform dalam keempat sampel mengindikasikan bahwa adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri coliform merupakan bakteri indikator sanitasi yang keberadaannya dalam pangan menunjukkan bahwa air atau makanan tersebut pernah tercemar oleh feses manusia. Karena bakteri ini lazimnya ada pada usus manusia. Untuk bakteri coliform fekal sendiri merupakan golongan bakteri yang berasal dari kotoran hewan atau manusia, contohnya E. coli. Hasil uji penguat menunjukkan bahwa semua sampel mengandung E. coli dan bakteri coliform lainnya. Kehadiran E. coli pada air minum memperlihatkan buruknya kualitas air minum tersebut. Adanya kontaminasi mikroba pada air minum isi ulang dapat disebabkan antara lain: 1. Lamanya waktu penyimpanan air dalam tempat penampungan sehingga mempengaruhi kualitas sumber air baku yang digunakan. 2. Adanya kontaminasi selama memasukkan air ke dalam tangki pengangkutan. Yang ketiga, tempat penampungan kurang bersih. Yang keempat, proses pengolahan yang kurang optimal. Yang kelima, karena kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir adalah adanya kontaminasi dari galon yang tidak disterilkan. Kesimpulannya adalah hasil pengujian kualitas air isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa keempat sampel tidak layak dikonsumsi karena terdapat bakteri E. coli dan coliform non-fekal.
Sekian penjelasan dari jurnal pemeriksaan kualitas air, tes duga dan tes penegas. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.